Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Sakti yang mengangkat tema tentang merasa paling benar. Alhamdulillah tadi guru-guru kita telah memberikan pemaparan yang sangat jelas, tapi kami yakin muncullah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Imelda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustadz, nama saya Imelda. Saya ingin bertanya, jadi saya sering menemui beberapa orang yang mempunyai potensi yang bersifat merasa paling benar sendiri. Seperti saat berkata-kata, ia selalu mendominasi obrolan yang sifatnya merendahkan orang lain. Dan ia juga bangga dengan kemampuan sendiri, seolah dia itu paling hebat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi orang seperti ini dan apa hukum bagi orang yang merasa paling benar dalam Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Habibana, silakan. Pertanyaan sangat luar biasa, relevan. Dan ini sering terjadi di semua kalangan. Entah di kalangan ustadz, entah di kalangan pejabat, entah di kalangan aparat, entah di kalangan konglomerat, merasa dirinya paling hebat. Saya paling sukses, saya paling hebat. Itu biasanya tanda-tandanya memuji diri. Kalau saya, nah ini na'udzubillah min dzalik, itu biasanya tanda-tanda untuk ujub. Ujub itu tadi sudah dikatakan muqaddimah untuk takabbur, sombong. Ujub itu batin. Nah sekarang kita kalau menghadapi tadi pertanyaannya Ibu Imelda, bagaimana menghadapi orang seperti ini? Menghadapi seperti ini itu subhanallah ada dua cara. Cara secara manusiawi, kita tunggu aja dia bicara sampai habis. Orang biasanya kadang-kadang lalai, dia cerita saya. Kadang-kadang di awalnya itu berbeda dengan kata-kata yang di akhirnya. Pegang omongannya dia. Tadi mengatakan kamu begini, saya duitnya banyak, saya pangkatnya ini itu. Kemudian ketika bicara ujungnya, biasanya orang itu sudah mulai ngelantur. Nah dari situ kita bisa jebak kalau kita sedang berdialog. Kalau kita sedang berdebat, berdialog, berdiskusi, tunggu orang-orang yang begini nih. Biasanya dia akan ngelantur, kemudian menghantam dirinya sendiri. Balikkan kata-kata dia. Ini dalam cara kita berdialog. Tapi kita menghadapi orang-orang yang begini, kalau kita tidak mampu, tinggalin dia orang begini. Jangan dengerin. Kalau orang begini ini biasanya tukang ngibul. Ngapain kita capek-capek? Tapi kalau sedang berdialog, tunggu. Karena kita harus menjawab. Tapi kalau sendiri, saya begini, gini. Alah, ini na'udzubillah min dzalik, tinggalkan orang begini. Ya enggak, orang yang suka sombong, orang yang begini tinggal enggak, jangan. Kalau tayangan jangan ditonton. Itu yakin kalau dari segi agama. Kita tunggu aja. Makanya kadang-kadang orang mengatakan begini. Makanya kita tidak boleh, maaf ya, Ustadz, Kiai, Habib, tidak boleh merasa kalau saya. Ini sering kita. Itu biasanya orang mau jatuh begitu. Kalau saya sih berdoa begini, saya sodakohnya begini, saya kalau ngomong, saya keluarga saya, istri saya, ini, dalam agama tidak boleh. Kita bagaimana Rasulullah, bagaimana ajaran Allah. Contoh yang paling utama adalah Rasulullah. Kita manusia biasa, jangan menjadikan dirinya itu sebagai contoh. Kita sekarang baik, besok belum tentu baik. Tapi kalau Rasulullah sudah jelas baik dari awalnya sampai akhirnya baik dan dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Makanya kadang-kadang sampai kadang-kadang timbul, Anda siapa? Saya ustadz. Oh, saya juga santri. Kamu berapa tahun nyantrinya? Loh, sombong. Kadang-kadang ada juga yang mengatakan, saya Habib juga loh, saya Habib juga. Lah, dari mana Anda Habib? Coba lihat, orang-orang yang mulia itu orang yang tawadhu tadi, merendahkan dirinya, jangan merasa dirinya hebat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, terima kasih Habibana. Dan Kiai Sarif, mungkin kalau kita kembangkan dari pertanyaan yang bagus ini, artinya memang benar dalam Islam perdebatan itu dilarang. Tetapi ketika kita masuk dalam konteks mencari kebenaran, walaupun pada akhirnya kita pada titik berdebat, ini kan seperti apa? Apakah benar-benar harus kita tinggalkan? Ketika kita tinggalkan, maka kesalahan akhirnya tetap menjadi sebuah kesalahan. Silakan, Kiai. Baik,
Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, beliau membahas betul tentang bagaimana madorot dari perdebatan. Tetapi perlu kita pisahkan, dalam bermusyawarah itu kadang adalah terjadinya perbedaan pendapat. Perdebatan adalah seseorang yang dia tahu salah tetapi dia tidak mau kalah. Itu yang berbeda. Kalau musyawarah dia selalu berkehendak bersama untuk mendapatkan mufakat, kebersamaan. Maka kalau tadi ketemu ada orang yang berdebat banyak ngomongnya, dia kembali kepada konsep idza katsura kalamuhu katsura khata'u. Kalau orang udah banyak ngomongnya, udah pasti dia banyak salahnya. Maka itu Nabi SAW memberikan warning, falyakul khairan aw liyaskut. Ente kalau mau ngomong yang cakep-cakep aja dah, yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa, ente mendingan diem. Karena seseorang yang apabila sudah memaksakan kebenaran versi dia dengan tanpa berdasarkan kepada musyawarah atau mendengar dari yang lainnya, maka mereka menjadi orang-orang yang arogan. Kita mendapatkan teladan yang luar biasa dari baginda Rasulullah, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau pemimpin kita bukan cuma di dunia tapi nanti juga di yaumil qiyamah. Tetapi saat beliau hijrah ke kota Madinah, Yathrib kala itu, ada tokoh di sana yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Dalam peperangan, dalam urusan apapun, Nabi bukannya nggak bisa. Beliau begitu dengan mudah mendapatkan informasi dari malaikat Jibril. Tetapi kemudian beliau meminta pendapat Sa'ad bin Mu'adz, karena beliau adalah produk lokal orang Madinah. Bukannya beliau tidak bisa memutuskan, karena Al-Quran menggambarkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau berbicara ya wahyu yang diwahyukan. Tetapi dalam bermusyawarah dan ingin menunjukkan bahwa masing-masing mengetahui dan punya kelebihan, maka Nabi berdiskusi dengan Sa'ad bin Mu'adz. Termasuk pada saat Nabi ingin menghukum orang-orang munafik di kota Madinah, berdiskusi dengan Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. Terima kasih Kiai atas jawabannya dan terima kasih Bu Melda atas pertanyaannya. Dan kami masih menyimpan satu pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala